Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama kita katakan Amin. haleluya. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai pria surga yang mengasihi saudara dan saya. Biarlah kasih karunia dan bahagia Tuhan selalu dicurahkan dalam kehidupan kita semua. Adapun tema firman Tuhan pada siang hari ini, Tuhan merawati umatnya. Saya tertarik kepada satu nats firman Tuhan yang minggu lalu Bapak Gembala kita sampaikan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-29. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah, dari nats firman Tuhan ini Bapak Ibu kita melihat, ketika kita menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi tubuh Kristus, maka Yesus Kristus yang akan merawati kita. Ada amin? Dirawat. Kristus merawat jemaatnya, merawat tubuhnya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Maka yang pertama-tama yang kita rasakan ketika kita menjadi umat Tuhan, maka kasih setia Tuhan itu tak akan beranjak dalam kehidupan kita. Makanya ketika orang memberi diri dibaptis, terdengarlah suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sah kita menjadi anak Tuhan. Berhak kita memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Karena kita sudah memproklamilkan diri kita bahwa kita adalah orang percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sah menjadi anak Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa tidak ragu-ragu lagi kepada Tuhan semesta alam. Ya Aba, ya Bapa, pencipta langit dan bumi, saudara. Sah kita menjadi umat Tuhan. Dan tadi di sini dikatakan firman Tuhan, tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Artinya ketika kita menjadi umat Tuhan, kita menjadi anak Tuhan, maka seperti di dunia ini tidak ada namanya orang tua tidak sayang kepada anaknya. Namanya kita orang tua akan menerima anak kita sebagaimana dia lahir, saudara. Mau dia hidungnya macam mana pun bentuknya, mau bagaimanapun kepintarannya, dia adalah anak kita, kita terima dia apa adanya. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya kita terima. Tidak mungkin kita sebagai orang tua, aduh maunya kutukarlah anakku, lebih bagus anak si Anu, tukaranlah kita yuk. Walaupun anak si Anu itu lebih bagus dalam berbagai hal, dan kita punya anak yang banyak kekurangan, kita takkan pernah mau menukar anak kita. Ada amin? Atau ada yang mau tukar-tukar anaknya? Gak mungkin kan? No way ya. Pasti kita akan lebih sayang dengan anak kita. Dengan segala kekurangannya, kita mengasihi dia. Kita menyayangi dia, apapun keadaan dia. Mau dia gak tumbuh-tumbuh, mau bagaimana, tapi dia adalah anak kita, kita akan selalu mengasihi dia, kita akan selalu sayang sama dia. Mau cacat sekalipun, mohon maaf, kita akan tetap mengasihi dia. Begitulah Tuhan kepada kita, saudara. Ketika kita menjadi anaknya, menjadi umatnya, menjadi anggota tubuh Kristus, maka dia akan menerima kita apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Begitulah Tuhan kepada kita, saudara. Ketika kita menjadi anak-anaknya,
Bukan dia nggak tahu, saudara. Bukan Tuhan tidak tahu kekurangan kita, tahu dia. Bukan Tuhan tidak tahu bejat-bejatnya kita, tahu dia. Pernahkah saudara berpikir, kenapa aku bisa jadi Kristen ya? Kok dipilih aku? Kok nggak dulu aku dilahirkan dari orang agama yang lain? Kenapa aku dipilih Tuhan menjadi pengikut Kristus? Artinya dari sini kita belajar, sesungguhnya bukan karena aku layak maka aku dijadikan umat Tuhan. Karena Tuhan tahu jelek-jeleknya aku, Tuhan tahu. Sampai daki-dakinya Tuhan tahu. Kekurangan-kekurangan kita Tuhan tahu. Tapi Dia telah menjadikan kita anaknya. Dia terima kita. Ya, Dia terima kita apa adanya. Begitulah Tuhan dalam penerimaannya kepada bangsa Israel. Bukan karena Israel lebih hebat ketika itu, saudara. Tapi hati Tuhan sudah terpikat kepada bangsa Israel. Ulangan 7 ayat yang ke-7. Memang di perjanjian baru dikatakan Israel memiliki kelebihan dibanding bangsa lain. Tapi di nats ini juga kita perhatikan bagaimana sebenarnya di pandangan Tuhan, saudara. Ya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu daripada bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ya, Israel ini yang terkecil pada waktu itu, saudara. Sebenarnya kalau tanpa penyertaan Tuhan sebentar saja binasa, saudara. Coba teruskan. Ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah dikerarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Ya, di sini kita lihat, tapi Tuhan sudah berjanji, dan ketika Dia berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Sehingga Dia karena sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan diberkati, ya seperti itulah akan dilakukannya, saudara. Jadi yang pertama, pesan Tuhan yang harus kita ingat pada siang hari ini, Tuhan mencintai kita apa adanya, bukan ada apanya. Tuhan mengasihi kita apa adanya kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita lebih kaya. Ya, jadi jangan kita pernah berpikir, oh Tuhan lebih mengasihi si kawan itu, Tuhan lebih memberkati dia karena dia mungkin lebih hebat secara materi, lebih banyak persembahannya. Belum tentu, saudara. Oh karena dia pelayan Tuhan, Tuhan pasti lebih mengasihi dia daripada aku jemaat biasa ini. Belum tentu juga, saudara. Oh Tuhan lebih mengasihi dia, pendeta dia, daripada aku jemaat biasa ini. Belum tentu juga, saudara. Karena yang tahu hubungan kita, seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, ya kita sendiri jawab pribadi, lepas pribadi. Tidak bisa kita mengukur keintiman hanya dari status, mau dia pendeta, mau dia pelayan Tuhan. Tapi kalau tidak ada hubungan yang erat intim dengan Tuhan, kehidupan dia bagaimana? Cek. Buahnya bagaimana? Cek. Tuhan tahu. Jangan-jangan jemaat biasa pun tahu-tahu memang persekutuan dia intim dengan Tuhan. Apa-apa selalu ingat Tuhan. Nah, ini kita jangan sampai terjebak, saudara. Dan percayalah kalau kita hubungan terus kita pelihara baik dengan Tuhan, Tuhan pasti akan merawati kita, saudara. Jadi ini yang pertama, saudara, pesan Tuhan. Tuhan mencintai kita apa adanya. Dan Tuhan sanggup merawat kita. Kita diibaratkan kebun anggurnya. Dia sanggup karena kita ciptaannya, Dia tahu bagaimana cara merawat kita. Dia tahu apa yang perlu, apakah harus dibersihkan dulu, apakah harus diairi, apakah harus diberi pupuk dan sebagainya. Dia tahu, saudara. Apa harus disiangi, Dia lebih tahu, saudara. Yang kedua,
Pesan firman Tuhan yang harus kita ingat. Hanya Tuhan yang mampu merawat kita dengan benar, saudara. Tadi yang pertama kan Tuhan mencintai kita apa adanya. Tidak peduli kita bagaimana status kita, kondisi kita, tapi Dia mengasihi kita. Yang kedua, ketika kita menjadi umat Tuhan, karena Dia pencipta kita, Dia Bapa kita, Dia lebih tahu bagaimana cara merawat kita. Karena kita kebun anggurnya, Dia lebih tahu situasi yang sedang kita alami, kita hadapi. Bagaimana, apa isi hati kita, Dia tahu, saudara. Apa yang perlu untuk kita alami supaya iman kita lebih bertumbuh, Dia tahu, saudara. Makanya selalu kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Dan percaya apapun yang terjadi, mau itu kecelakaan, mau itu apa saja, mau itu kegagalan, mau itu berkat, jangan pernah lupakan Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita alami ini, itu semua ya tidak ada di bawah kolong langit ini yang tidak terlihat oleh Tuhan. Dia tahu, gak bisa kita sembunyi, saudara. Karena Dia tahu, maha tahu, maka segala sesuatu ya harus kita ingat Tuhan. Jangan kita kira segala tindak tanduk kita Tuhan gak tahu, saudara. Dia tahu, Dia memperhatikan kita selalu. Dan Dia bisa memperhatikan si A, sekaligus memperhatikan si B, sekaligus memperhatikan si C. Dia tahu, karena Dia namanya maha. Iya. Dia mampu merawat kita dengan benar. Dia tahu seluk-beluk kita. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu karakteristik kita. Dia lebih tahu cara mendidik kita, saudara. Sama kayak kita orang tua juga. Anak berbeda-beda. Hanya orang tuanya yang lebih tahu bagaimana ciri khas anaknya ini. Ini caranya mesti begini nih. Lebih tahu orang tuanya cara mendidiknya. Makanya kadang kita jangan terlalu apa kali, karena beda-beda setiap anak, saudara. Orang tuanya lebih tahu cara mendidiknya. Kadang kita kan penilaian kita hanya bisa kasih masukan. Tapi yang lebih tahu karakteristik anaknya, sifatnya, cara mendidik, membesarkannya itu tentu orang tua, karena selalu bersama-sama. Ada amin? Makanya Tuhan juga lebih tahu. Gak perlu kita terlalu memaksakan apa yang kita alami, pengalaman kita bersama dengan Tuhan, kita paksakan dengan pengalaman orang lain. Beda-beda, saudara. Perjalanan kerohanian setiap orang beda-beda. Saya sama istri saya beda-beda. Ya. Ketika dulu waktu berpacaran, ya, saya pacar pertamanya. Dia pacar kesekian saya, saudara. Itulah, saudara. Karena sejak gadis dia sudah berdoa, itu hebatnya, saudara. Sejak gadis berdoa, Tuhan, siapa pacar pertamaku, dialah jadi suamiku. Itu doa dia. Kejadian. Sempat dulu kami pacaran, putus. Tapi karena sudah dia berdoa, pacar pertamaku dialah suamiku. Jadi, saudara. Saya udah melalang buana, saudara. Tapi itulah kuasa Tuhan. Beda-beda pengalaman. Cara mendidik Tuhan, ya, beda-beda. Hamba Tuhan ini latar belakangnya beda-beda, saudara. Dan kebanyakan hamba Tuhan itu dari yang gelap, saudara. Ya, kebanyakan ya. Ya, itu Saulus jadi Paulus. Jadi jangan ajari yang jelek-jelek sama hamba Tuhan. Udah dialaminya itu semua itu, saudara. Biasanya yang sudah rusak beratnya anaknya, makanya udah sekolah Alkitab aja lah kau, kata. Ya, jarangnya ada ya sudah pendidikan tinggi baru lanjut lagi jadi hamba Tuhan. Ini kebetulannya saya ini, saudara.
Jadi Tuhan tahu merawat kita dengan benar, dia lebih tahu saudara. Dia tahu. Oh ini anak ini supaya tahu bersyukur harus dicobai dulu tersengat listrik dulu sekian ribu watt. Biar enggak terlalu apa ya, sesuai dengan pandangan Tuhan lah. Terserah dia saja lah. Tapi yang saya tahu umat Tuhan itu ketika dicobai selalu ada jalan keluar saudara. Ada amin? Jangan gak ada jalan keluar. Itu namanya dihajar Tuhan. Tapi anak Tuhan ketika dicobai selalu ada jalan keluar dikasihnya. Bukan begitu saja sampai hancur binasa saudara, enggak. Hanya sebatas didikan, ujian supaya naik kelas. Sehingga kita lebih mengasihi dia. Haleluya, haleluya. Luar biasa pengalaman bersama dengan Tuhan ini saudara. Luar biasa. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan dalam hidup kita, jangan kira itu berlalu begitu saja. No. Entah saudara dan saya pernah menolong orang dengan tulus, Tuhan catat. Entah saudara dan saya pernah memberkati hamba Tuhan segelas air putih, Tuhan catat. Entah saudara sungguh-sungguh berkorban untuk pekerjaan Tuhan dalam pelayanan sampai rugi segala macam hanya untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan catat. Upah tidak akan begitu saja hilang saudara. Dan itu entah itu langsung kita terima atau nanti di masa depan itu tetap akan menjadi bagian kita. Tuhan catat itu. Demikian juga tindak tanduk kita. Nah ini pula saudara, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, entah itu menipu orang, entah ada uang orang kita larikan. Ini yang kadang-kadang disebut orang karma, saudara, karma. Ya, tapi segala yang kita lakukan itu saya percaya ada nanti kaitannya, karena firman Tuhan katakan apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Engkau tuai angin, kau menerima badai, saudara. Begitu. Jadi jangan bosan-bosan berbuat baik, amin. Karena yakinlah Tuhan tahu, Tuhan lihat ini. Oh, kau begitu cara ibadahmu ya. Nanti kau tuai. Oh, begini. Dilihatnya saudara. Maka kita semakin takut. Kalau kita mengaku umat Tuhan yang percaya sama Tuhan, selalu kita ingat dia. Aduh, nanti kalau ditengok Tuhan, kelakuanku ini bagaimana ini? Gak sungguh-sungguh ibadah bagaimana ini? Takut kita saudara. Dia tahu. Ya. Jadi pesan yang kedua yaitu Tuhan mampu merawat kita dengan benar. Dan yang ketiga, ya tidak panjang hari ini saudara aku ini kasih Tuhan. Yang ketiga pesan firman Tuhan yang harus kita ingat. Perawatan dari Tuhan harus terus menerus, intensif dan rutin. Artinya tanda kalau kita sudah menjadi tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus, maka kita akan menerima perawatan secara rutin dan intensif daripada Tuhan, saudara. Pertanyaan, yang perlu dirawat sebenarnya orang sakit atau orang sehat? Coba jawab dulu saudara. Siapa yang perlu dirawat sebenarnya? Yang sakitkah atau yang sehat? Yang sehat. Oh, Pak Nenggolan katakan yang sehat. Sebenarnya saudara, jawabannya betul. Yang sehatlah yang perlu terus dirawat. Sedangkan yang sakit itu disembuhkan. Ketika sudah sembuh, kemudian dirawat sehingga semakin sehat. Ibarat mobil baru, sebagus apapun mobil, tapi kalau enggak pernah dirawat, hancur. Dan perawatan itu sifatnya kontinu, intensif, terus menerus, berkesinambungan, saudara. Itu namanya dirawat.
dirawat. Saya suka merawat, saudara. Saya tipe suka merawat gitu. Misalnya saya suka sepatu, gitu. Saya rawat itu sehingga sampai puluhan tahun pun masih oke dia, masih bisa dipakai, saudara. Entah itu sepeda motor dirawat, saya suka membersihkannya, dilap-lap, diapai gitu. Saya suka merawat tipenya, saudara. Dirawat-rawat supaya tetap bagus. Pakai alat musiknya pun udah lama itu. Gitar-gitar itu gitar itu saya beli 2008 itu. Nah, bayangkan. 2008, sekarang udah 2024. Masih kayak baru, saudara. Karena saya suka merawat-rawat gitu. Bahagia hati saya ketika merawat gitu, saudara. Dirawat, dibersihkan, diapain, dicek apa gitu. Karena kalau nggak dirawat pasti rusak, saudara. Makanya lama-lama banyak, saudara, dirawat. Ya. Begitulah Tuhan sama kita, saudara. Dia suka merawati kita, saudara. Makanya saya tertarik ketika Pak Gembala sampaikan, sama seperti Kristus merawati tubuhnya, merawati jemaat, saudara. Berarti kami ini dirawat oleh Tuhan. Makanya tanda anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang betul-betul menjadi anggota tubuh Kristus, hidupnya pasti terawat. Kehidupannya terawat. Karena memang dirawat Tuhan, saudara. Tuhan yang merawat kita, saudara. Bagaimana orang merawat, saudara? Dirawat itu ya walaupun sudah sehat, bagusnya ya, tapi tetap diperhatikan, diteliti mana yang kira-kira kurang, dipoles, agak kotor dibersihkan. Begitu merawat, saudara. Begitulah Kristus terhadap kita, karena kita sudah dijadikan menjadi anggota tubuhnya, menjadi anaknya. Mana ada orang tua dibiarkannya anaknya begitu saja, saudara. Pasti tentu dirawat. Saya dulu waktu anak-anak keluyuran, saya kemana-mana, selalu yang ditanya pulang ke rumah, udah makan kau? Itu terus ditanya, saudara. Udah makan? Jadi Tuhan pasti merawat kita. Ketika dilihatnya kita perlu, nampaknya ini perlu dikasih cobaan sakit penyakit dulu. Nampaknya udah mulai kurang memperhatikan kesehatannya. Begitu-gitu, saudara. Karena kita ini manusia penuh kelemahan. Kadang kita ya jatuh, saudara. Sehingga perlu ditegur oleh Tuhan. Jadi yang perlu dirawat adalah orang sehat. Sebagai anak Tuhan, kita harus selalu memberi diri dirawat oleh Tuhan. Biarlah Tuhan Allah yang selalu merawat kita. Kalau di firman Tuhan saya perhatikan, kita bagaikan kebun anggurnya Tuhan. Yang tidak berbuah dirawat supaya berbuah. Yang sedikit buahnya dirawat supaya lebih banyak berbuah. Yang sudah banyak buahnya, lebih banyak buahnya lagi, saudara. Yohanes 15 ayat yang kedua. Kebun anggurnya Tuhan, wah luar biasa, saudara. Demikian firman Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berubah dipotongnya, dan setiap ranting yang berubah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berubah. Ya, jadi kita ini semua dalam mengikut Tuhan beda-beda. Gak bisa sama semua. Satu pohon 50 buah, 50 buah, 50 buah, 50, gak ada itu, saudara. Beda-beda semua, saudara. Kenapa? Ya gak tahu, saudara. Beda-beda semua, saudara. Tapi Tuhan yang merawat kita, dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Itulah Tuhan, saudara. Dibersihkannya kita. Lewat apa dia merawat? Coba yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, lewat firman Tuhan itu sama dengan Tuhan sedang merawat kita. Tuhan merawati kita, membersihkan kita.
Ada kuman-kuman di dalam diri kita yang perlu dibersihkan. Ada kotoran-kotoran yang perlu dibersihkan sama Tuhan. Lewat firman Tuhan. Firman itu membersihkan kita. Ya. Jadi yang Tuhan mau, perkembangan iman kita kepada Dia jangan tetap, saudara, tapi Dia mau ada eskalasi, ada pertumbuhan dari anak-anak terus berkembang sampai dewasa, begitu, saudara. Artinya harus terus mengalami peningkatan. Jangan ikut Tuhan 20 tahun yang lalu sama dengan sekarang, saudara. Tapi yang Tuhan maunya semakin dewasa, semakin terus ada perkembangan, saudara. Filipi pasal 3 ayat yang ke-16. Ya. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah, tingkat pengertian yang telah kita capai, lanjutkan terus. Harus terus kita kembangkan. Terus cari Tuhan. Berusaha mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Belajar bagaimana supaya ya hubungan dengan Tuhan itu lebih enak lagi, saudara. Lebih mantap lagi, saudara. Sama kayak nikah rumah tangga gitu juga, saudara. Gak bisa kita terus-terusan mesra kalau gak ada usaha kita. Kan begitu. Bagaimana cara supaya mesra dengan Tuhan? Ada usaha kita. Bagaimana caranya? Macam-macam orang, ada yang buat jam doanya diperbanyaknya, ada yang berpuasa, ada yang lebih sungguh melayani Tuhan, dan macam-macam, saudara. Ada yang lebih banyak berbuat kasih, lebih banyak berdoa, macam-macam. Bagaimana supaya kita lebih mesra dengan Tuhan? Karena kalau kita hubungannya enak dengan Tuhan, saudara, wah, dirawat kita, saudara. Dirawati. Tentunya lewat firman Tuhan. Ya, firman yang bagaimana? Ya, di mana kita bisa dapatkan firman Tuhan bagaikan perawatan dari Tuhan? Itu adalah di dalam penggembalaan, saudara. Firman pengajaran dalam penggembalaan yang benar, di dalam kemah, saudara. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara ingat ada 2 anak Ishak. Yang pertama si abangan namanya Esau, saudara. Esau. Dan yang kedua Yakub. Esau ini si abangan. Sebenarnya jaraknya berapa detik aja, saudara-saudara. Jadi dia karena duluan keluar, ya si abangan lah dia, si Esau. Jago berburu, hebat secara dunia. Bisa cari makan sendiri. Mampu berburu, saudara. Sehingga daging buruannya selalu disukai oleh Ishak, ayahnya. Yang kedua, saya cari-cari kelebihannya apa ya, saudara? Mungkin bantu-bantu masak, saudara. Bantu-bantu masak karena dia suka tinggal di kemah bersama ibunya. Kelebihannya tenang, nah itu aja lah. Kelebihannya tenang. Seorang yang tenang, kan gitu firman Tuhan katakan. Yang sukanya tinggal di kemah. Nah, ini adalah gambaran bahwa sekalipun kalau kita bisa seperti Esau yang hebat, punya kemampuan, tapi kalau kita kurang suka tinggal di kemah, resikonya kita akan kehilangan hak kesulungan. Apa itu kemah? Kemah di sini secara rohani menunjuk kepada tempat penggembalaan di mana kita bisa mendapat perawatan secara intensif oleh ibu kita yang menggembalakan kita. Tapi kalau kita sering meninggalkan kemah, lebih suka kesana kemari, saudara, ini resikonya agak besar karena bisa kehilangan hak kesulungan karena sudah dirampas oleh adiknya tadi, saudara.
Kejadian pasal 27 ayat yang ke-9. Kenapa bisa dirampas? Padahal sebenarnya hak kesulungan itu haknya Esau karena dia si abangan. Tapi karena si Esau selalu keluar pergi berburu di padang, sehingga yang menerima perawatan intensif itulah nasihat-nasihat dari ibu, akhirnya jatuh kepada adiknya si Yakub, saudara. Apa nasihatnya itu, saudara? Coba. Ini yang terakhir. Pergilah ke tempat. Kejadian berapa itu? 27 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang gemarinya. 10. Ayat 10. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Ya, inilah nasihat mamaknya lah istilahnya. Ya, kepada si Yakub, si adean. Udah, ambil itu peliharaan kita, biar mama yang masak. Kasih nanti sama Pak, biar kau diberkati katanya. Coba teruskan. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedangkan aku ini kulitnya licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutu atas diriku dan bukan berkat. Terus? Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu. Nah, Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. ya, jadi ibunya ini adalah bagaikan kemah, yaitu tempat di mana kita bisa mendapat perawatan secara intensif lewat nasihat-nasihat dan sebagainya. Jadi karena Yakub ini suka tinggal di kemah, dia tenang, akhirnya dia mendapat nasihat yang ajaib, sehingga dia akhirnya memperoleh berkat yang seharusnya bukan menjadi bagian dia, saudara. Esau yang sebenarnya hebat, malahan dia kehilangan hak kesulungan itu, saudara, karena dia lebih suka berburu, saudara. Inilah luar biasanya perawatan yang daripada Tuhan, perawatan yang intensif, ya, bukan perawatan yang ya sekali datang, apa sakitnya ini obatnya 3 kali 1 udah ya, dah. Bukan. Tapi perawatan yang diterima oleh orang yang sehat, ya, supaya tetap sehat. Beda dengan penyembuhan. Untuk orang sakit itu harus disembuhkan dulu memang. Contohnya ada yang terikat akan kuasa gelap, ada jimatnya, atau terikat pada dosa, macam-macam, saudara. Itu memang perlu disembuhkan. Agak sukar itu menerima firman Tuhan. Membal dia, saudara. Terikat, masih terikat, kutunya itu belum diputus, apalagi belum dibaptis, ya. Makanya salah satu kegunaan baptisan itu adalah memutus tali pusar dari ibu yang lama. Sepanjang kita belum dibaptis, kita masih apa itu? Jadi lupa ya. Masih lahir dari seorang perempuan. Itu. Belum diputus tali pusarnya, saudara. Jadi kegunaan baptisan ini banyak, saudara. Memutus kutuk dosa yang diwariskan dari nenek moyang. Jadi sifat berkat dan sifat kutuk ini turun, saudara, turun. Kadang-kadang saya diberkati bukan karena kelakuan saya, tapi karena moyang saya atau orang tua saya, saudara.
Karena orang tua saya diberkati, maka turun ke saya, ke anak-anaknya. Berkat Harun mengalir turun. Begitu juga lah kutuk ini, saudara. Sampai katanya keturunan ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku, kata Tuhan. Artinya dosa kita kadang-kadang akan ditanggung oleh keturunan kita kalau kita tidak bertobat. Seperti firman Tuhan katakan, bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka sudah goodbye, kami yang harus menanggung kedurjanaan mereka. Ini harus diputus, putus dulu kutuknya lewat baptisan, sehingga terbebas kita dari kutuk dosa, saudara. Sudah ditanggung oleh korban Kristus di kayu salib. Bebas, enak kalau kita sudah dimerdekakan Tuhan. Selubung-selubung itu sudah dihancurkan, saudara. Jadi inilah yang perlu kita ingat pada siang hari ini, saudara. Tidak saya perpanjang lagi. Ada 3 tadi, ya. Tuhan yang merawati umatnya. Yang pertama, Tuhan mencintai, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Karena kita sudah jadi anaknya, Dia terima kita apa adanya, ya. Yang kedua, karena Dia tahu, Dia yang menciptakan kita, Dia lebih tahu cara merawat kita. Kita sudah jadi anaknya, Dia sudah jadi Bapa kita, Dia lebih tahu bagaimana apa yang harus kita lalui, bagaimana kehidupan kita, Dia lebih tahu, saudara. Serahkan semua persoalanmu sama Tuhan. Serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kita, Dia yang merawat kita. Yakub kan bisa tenang, kenapa? Dia percayakan semua kehidupannya sama mamanya. Percaya dia, udah tenang aja di kemah. Mamaku pasti bisa masak enak, mantap kok. Ngapain aku capek-capek pikirnya, saudara. Ya, penggembalaan sudah cukup, ada amin? Sudah cukup. Gembala lebih tahu, ya, karena lewat doa-doa penyautan gembala yang dipercayakan di penggembalaan lokal itu. Jangan kira lebih sakti yang di sana, enggak, belum tentu, saudara. Gembala kita yang lebih tahu dan Dia selalu mendoakan kita, saudara. Doakan terus Bapak Gembala kita, saudara. Sampai sekarang masih, ya, agak kurang stabil kesehatannya, saudara. Kita doakan terus, supaya tetap sehat dipakai Tuhan. Gembala kita lah yang memperhatikan kita, bagaikan orang tua rohani, ibu kita, saudara. Lewat doa-doa penyahutan seorang gembala seperti Musa, ya. Musa turun tangan, kalah kita. Musa angkat tangan, menang kita, Israel. Makanya kita, apalagi sebagai tiang penopang, ibu gembala juga kita pelayan-pelayan Tuhan, seharusnya kita menopang, kita pegang tangan Bapak Gembala, saudara. Jangan sampai turun. Ada amin? Ini malah kita benci gembala kita, gawat, gak bisa, saudara. Kalah kita semua, KO semua. Kita pegang supaya tetap mantap. Menang kita kalahkan setan, saudara. Dan yang ketiga, pesan yang harus kita ingat. Perawatan dari Tuhan itu harus terus menerus, intensif dan rutin, ya. Jadi firman pengajaran ini memang rutin sifatnya, bukan camilan, bukan comot-comotan, tapi ini bagaikan susu dari ibu, ya. Itu terus, itu lagi, saudara. Nggak ganti-ganti susunya, asinya, saudara. Dengan demikian kita akan terus dipelihara, dirawat oleh Tuhan sampai menghasilkan buah-buah yang lebat, manis, dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya.